Halo, perkenalkan nama saya Clara Abraham, NIM 220210012, semester 4, program studi manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan serta tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Mencangkup analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, identifikasi peluang dan ancaman, serta penentuan misi, visi, dan tujuan organisasi. Manajemen strategi memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan mengalokasi sumber daya secara efektif dan menyesuaikan tindakan dengan perubahan di lingkungan bisnis. Yang berikut pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk memahami situasi strategi suatu organisasi, proyek atau inisiatif tertentu dengan mengevaluasi dalam beberapa 4 aspek utama, yaitu strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunity atau peluang, threats atau ancaman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian 4 aspek tersebut, yaitu strengths atau kekuatan adalah aspek-aspek internal yang memberi organisasi keunggulan dibandingkan pesaing seperti sumber daya yang kuat, reputasi yang baik, teknologi unggul, atau keahlian khusus. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, yaitu aspek-aspek internal yang dapat menghambat kinerja organisasi seperti keterbatasan sumber daya, proses yang tidak efisien, dan kurangnya inovasi. Yang ketiga, opportunity atau peluang, faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk tumbuh atau berkembang seperti perubahan tren pasar, regulasi yang menguntungkan, atau kemajuan teknologi. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam kinerja atau posisi organisasi seperti meningkatnya persaingan, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi tujuan dari produk tempe. Visi yaitu mewujudkan produk tempe yang higienis dan berkualitas. Misi yaitu menciptakan produk yang higienis, menciptakan produk tempe yang inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang berikut menciptakan pelayanan yang ramah. Tujuannya yaitu menghasilkan produk tempe yang higienis dan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang berikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya konsumsi tempe sebagai sumber protein yang sehat. Menghasilkan produk tempe sesuai dengan preferensi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength, kekuatan, kaya nutrisi dan ramah lingkungan. Threats atau ancaman, persaingan pasar yang ketat. Solusinya, usaha tempe dapat fokus pada pemasaran yang menekankan keunggulan nutrisi dan keberlanjutan produk. Yang kedua yaitu strength, kekuatan, yaitu inovasi keberlanjutan. Peluangnya yaitu perubahan preferensi konsumen. Solusinya yaitu melakukan riset pasar secara rutin untuk mengidentifikasi perubahan tren konsumen dan
mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren tersebut. Yang ketiga, strength, kekuatan, risk atau ancaman. Strength yaitu kualitas produk, ancamannya produk yang inovatif. Solusinya yaitu membuat produk yang inovatif dan berkualitas. Kekuatan yang berikut adalah produk yang berkualitas tinggi. Ancamannya harga bahan baku. Solusinya tingkatkan nilai produk dengan menonjolkan kualitas, inovasi, dan diferensi produk. Kekuatan yang berikut yaitu produk berkualitas tinggi. Peluangnya tren makan sehat yang meningkat. Solusinya memperluas pemasaran produk dengan menonjolkan aspek dan kualitas tinggi. Kekuatan yang berikut yaitu reputasi yang baik. Peluangnya ekspansi ke pasar baru. Solusinya melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen di pasar baru dan memanfaatkan reputasi yang ada untuk memperkenal produk dengan lebih mudah. Kekuatan yang berikut jaringan distribusi yang luas. Peluangnya ekspansi ke pasar baru. Solusinya yaitu memanfaatkan jaringan distribusi yang ada untuk memperluas jangkauan ke pasar wilayah baru. Yang berikut weaknesses atau kelemahan, yaitu kurangnya infrastruktur produk. Peluangnya permintaan pasar yang meningkat. Solusinya yaitu investasikan dalam pengembangan atau peningkatan infrastruktur produksi untuk meningkatkan kapasitas. Weaknesses atau kelemahan yang berikut yaitu kualitas produk yang tidak konsisten. Peluangnya yaitu meningkatkan permintaan. Solusinya yaitu tingkatkan kontrol kualitas dan proses produksi untuk memastikan konsistensi produk dan memenuhi standar yang diharapkan oleh pasar. Weaknesses yang berikut yaitu kurangnya jaringan pemasaran. Peluangnya yaitu pertumbuhan pasar digital. Solusinya yaitu meningkatkan jaringan pemasaran melalui platform digital seperti mempromosikan melalui media sosial dan pemasaran secara online. Weaknesses atau kelemahan yang berikut yaitu kualitas produk yang tidak konsisten. Ancamannya yaitu persaingan yang ketat. Solusinya yaitu mengimplementasikan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan konsistensi produk, melakukan pelatihan tambahan untuk staf, dan menginvestasikan peralatan produksi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas produk. Weaknesses atau kelemahan yang berikut ialah pengelolaan yang memerlukan keahlian. Ancamannya yaitu kualitas dan keamanan. Solusinya ketidakmampuan dalam menjaga konsistensi dan kualitas tempe dapat menghadapi ancaman dari masalah kualitas atau keamanan produk yang dapat merusak reputasi. Yang berikut strength, kekuatan, yaitu permintaan tinggi. Weaknesses atau kelemahannya yaitu keterbatasan pasar. Solusinya memanfaatkan permintaan tinggi untuk mengatasi keterbatasan pasar dengan strategi distribusi yang luas, serta merencanakan ekspansi pasar dengan membuka cabang atau menjalin kemitraan dengan distributor di daerah yang belum terjangkau. Strength atau kekuatan yang berikut yaitu kualitas bahan baku. Kelemahannya biaya produksi rendah. Solusinya menggunakan bahan baku yang berkualitas dan berinvestasi dalam sistem pemeliharaan dan pengujian agar lebih baik. Di sini saya juga akan menjelaskan strategi dan program kerja perusahaan tempe. Strategi yang pertama yaitu harus meningkatkan jumlah bahan baku dan berbagai varian yang berbeda serta cara pembuatan di tempat yang bersih dan nyaman. Program kerjanya memproduksi tempe dengan memilih bahan baku dan alat bantu yang berkualitas dan higienis.
target atau sasaran masyarakat. Strategi yang kedua yaitu meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang terjangkau. Program kerjanya yaitu membangun komunikasi pemasaran yang baik dan memahami tipe-tipe pelanggan, target atau sasaran masyarakat. Yang berikut strategi yang ketiga, meminimalisir biaya atau modal dan mencoba berinovasi dengan berbagai bentuk untuk menarik pelanggan. Program kerjanya menentukan lokasi yang ideal seperti di pinggir jalan agar dapat dilihat oleh masyarakat atau para pembeli. Target atau sasarannya masyarakat. Strategi yang keempat yaitu berusaha tetap mempertahankan harga dan terus memunculkan inovasi yang berbeda agar berbeda dengan para pesaing lain. Program kerjanya meningkatkan kualitas usaha tempe, target atau sasaran masyarakat.